Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kementerian Keuangan yang berbahagia, selamat berjumpa dengan saya Thohirin Widaiswara dari Kementerian Keuangan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyaluran dana desa tahun 2021 untuk yang versi reguler. Baik Bapak sekalian, pada tanggal 28 Desember tahun 2020, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomornya unik Bapak sekalian, 222. Peraturan ini keluar pada tanggal 28 Desember 2020 yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa. Bapak sekalian, kita sejenak lihat bagaimana kebijakan penyaluran dana desa tahun 2020. Dana desa itu disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa melalui RKUD. Artinya di sini penyaluran dana desa dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah atau kabupaten maupun kota, dan penyaluran dana hasil pemotongan langsung ke rekening kas desa. Jadi Bapak sekalian, secara fisik uangnya itu tidak berpindah dari RKUN ke RKUD baru ke RKD, tidak, tapi langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Nah, dasar pemotongannya tentu saja untuk pemotongan dana desa setiap daerah tersebut ya. Jadi di sini ada dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan dana desa yang dibuat oleh bupati atau wali kota. Jadi dalam hal ini Kementerian Keuangan mendapatkan mandat, mendapatkan kuasa dari bupati atau wali kota. Baik Bapak sekalian, bagaimana kebijakan dana desa di tahun anggaran 2021? Bapak Ibu, di sini ada 3 hal penting. Pertama, Kementerian Keuangan melakukan reformulasi pengelolaan dan penyaluran dana desa. Kemudian Bapak sekalian, kita tahu bahwa pada tahun 2020-2021 masih ada Covid, maka di sini ada upaya untuk mendukung pemulihan terhadap perekonomian desa, karena ini adalah anggaran yang ditujukan untuk tingkat desa. Dan yang ketiga Bapak sekalian, di sini mendukung pengembangan sektor prioritas. Ya, dalam hal ini tentu saja sektor prioritas yang berkaitan dengan desa. Bapak sekalian, apa sih dasar hukumnya tentang dana desa? Bapak sekalian, kita punya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021. Di sana ada pos untuk dana desa. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021. Di situ tentu saja detailnya diatur mengenai APBN. Dan kemudian terkait dengan pengelolaan dana desa, seperti tadi di awal saya sampaikan, ada PMK 222 tahun 2020 yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa. Bagaimana besaran untuk dana desa dan tahapannya? Bapak sekalian, untuk desa reguler, Bapak Ibu sekalian, ada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 40%, tahap 2 40%, dan tahap 3 20%. Sesuai dengan PMK 222, di sini ada 2 jalur. Pertama, dana desa untuk non BLT disalurkan 40%, ya, dikurangi dengan kebutuhan BLT untuk 5 bulan. Kemudian untuk tahap 2 disalurkan 40%. Ya, nah, kemudian ada pengurangan untuk BLT dana desa bulan ke-6 sampai ke-10. Sedangkan tahap ketiga 20%, di sini disalurkan sebesar 20% dikurangi kebutuhan BLT bulan ke-11 sampai ke-12.
Nah, Bu sekalian, jadi kalau di tahun 2020 itu tahapnya 1, 2, 3 langsung 40%, 40%, 20%. Nah, untuk tahun 2021 Bapak sekalian ada penyaluran dana desa non BLT, jadi ini penggunaannya yang di luar BLT dana desa. Ada yang BLT dana desa, di mana di sini BLT disalurkan per bulan dari Januari sampai dengan Desember, di mana per orang itu per KPM mendapatkan 300.000 per bulan. Nah, bagaimana persyaratannya Bapak sekalian? Mari kita lihat. Tahap 1 paling cepat di bulan Januari, dokumen persyaratannya adalah pertama, perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Jadi di sini bupati membuat perkadanya untuk membuat rinciannya, breakdown per desa. Yang kedua, APBDes. Jadi tiap desa harus sudah punya anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang ketiga, surat kuasa pemindah bukuan dana desa oleh bupati atau wali kota. Yang surat kuasa ini digunakan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini KPPN, untuk langsung menyalurkan dari RKUN ke RKD. Dan yang terakhir, yang keempat adalah surat pengantar plus daftar rincian desa yang dimintakan penyaluran dari aplikasi Omspan. Jadi teman-teman di DPMD, di BPKAD oleh Kementerian Keuangan diberikan akses, diberikan password dan username untuk connect dengan aplikasi Omspan. Ini yang connect dengan aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya Bapak sekalian, di tahap 2 ini paling cepat bulan Maret. Jadi dokumen persyaratannya pertama, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2020. Jadi ini untuk tahun anggaran sebelumnya Bapak sekalian ya. Kemudian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1. Rata-rata penyerapan minimal 50% ya. Jadi kalau misalnya dapat dana desa 200 juta, ya 50% harus terserap. Kemudian rata-rata capaian keluaran minimal 35%. Yang ketiga Bapak sekalian, syaratnya adalah Perdes penetapan KPM BLT desa. Kemudian yang keempat, berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang dilakukan oleh Pemda dan KPPN. Dan yang terakhir adalah surat pengantar plus daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi Omspan. Tahap terakhir Bapak sekalian adalah tahap 3. Tahap 3 ini paling cepat bulan Juni Bapak sekalian. Kemudian dokumen persyaratannya adalah pertama, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 2. Jadi rata-rata penyerapannya minimal 90% Bapak sekalian ya. Kemudian rata-rata capaian keluarannya minimal 75%. Bapak Ibu, syarat kedua adalah laporan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa untuk tahun anggaran 2020. Ini waktunya cukup longgar ya, baru diminta di tahap ketiga. Dan yang terakhir adalah surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi Omspan. Jadi teman-teman di BPKAD, di DPMD, mereka bisa akses ke aplikasi Omspan.